Nah, ini untuk pengobatan ya. Iya. Tadi udah disebutkan beberapa penyakitnya, tapi banyak juga yang menanyakan kalau misalkan rokok ini digunakan untuk khasiat kejantanan, kekuatan, bisa tidak ya, Pak? Bisa sekali. Oh, bisa sekali. Sangat bisa sekali. Waduh, caranya bagaimana, Pak? Nah, itu 15 menit sebelum pertempuran dimulai. Nah, si cairan yang tadi itu kita ambil, oles ke perkakas. Oh, gitu. Oh, ternyata itu khasiat untuk kejantanan ya? Ada juga ini. Nah, nanti itu efeknya jadi bagaimana tuh? Apakah permainannya semakin lama, atau si otongnya semakin keras, atau bagaimana? Wah, kalau itu mah pasti si otongnya semakin keras, gitu ya, dan ketahanannya juga semakin meningkat. Wah, ini yang diharapkan oleh para laki-laki dimanapun berada. Jadi si endurance-nya itu dan durasinya makin lama gitu ya. Kira-kira itu bisa dipastikan berapa jam nggak tuh? Waduh, kalau jam mah sejam lah cukup lah, ya. Kalau untuk itu mah. Oke, dan sekarang ini saya sedang dalam perjalanan menuju herbalis tersebut ya. Dan inilah suasananya ya di daerah pedesaan dengan cukup jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Ada lapang sepak bola tempat anak-anak bermain, kemudian ada juga pesawahan yang luas tempat mereka main layang-layang ya teman-teman, karena sekarang lagi musim layang-layang. Dan sekarang pun cuaca cukup mendung di sore hari sekitar pukul 5.20 ya teman-teman. Tapi alhamdulillah bisa menyempatkan diri untuk datang ke herbalis tersebut. Nah, ini kita udah ya kakak belok ya. Nah, ada di sana teman-teman. Nah, itu herbalis ini juga merupakan sahabat saya sendiri teman-teman dari Kota Banjar. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Kang Deden ya namanya, atau biasa dipanggil dengan Pak Supriyat. Assalamualaikum. Wah, apa kabar bro? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Nah, boleh dipasang dulu ini mic-nya. Nah, ini teman-teman, ini sahabat saya sejak dulu ya, sejak zaman sekolah, dan ternyata sekarang tinggal di Cibenter ya. Nah, perkenalkan dulu namanya siapa, gitu. Sekarang usianya berapa tahun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Supriyatno. Saya kalau umur sih kurang lebih sama dengan saudara saya yang dari Banjarkolot. Jadi bisa dibayang-bayang ya. Ya, jadi teman-teman, sekarang saya yang biasanya di Majalengka sekarang tinggal di Kota Banjar dan bisa ketemu lagi dengan sahabat saya sendiri, dan beliau tahu ya suatu herbal yang beda dari yang lainnya. Oh, betul. Nah, biasanya herbal itu dari daun-daunan, dari tumbuhan, direbus gitu ya, digodok, baru bisa diminum dan lain sebagainya. Tetapi ini ada yang unik, yaitu dari rokok. Betul. Emang betul ya itu rokoknya Kang Deden ini justru bisa mengobati, bukan hanya mengisi waktu luang saja? Betul, betul sekali. Jadi saya itu bergelut di rokok ini sudah dari 2015 kurang lebih. Namanya itu Sin produknya. Dari Sin. Nah, Sin ini sebetulnya adalah rokok gurah dan terapi. Nah, bagaimana ceritanya? Kok bisa rokok yang biasanya yang sangkut pautnya itu dengan berbagai macam jenis penyakit, tetapi kok ini bisa jadi solusi untuk berbagai macam penyakit? Nah, ternyata ini mempunyai sejarah yang tidak sebentar gitu ya. Nah, jadi kalau sejarahnya itu dulu ini sebenarnya ditemukan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Malik dari Jawa Timur sana. Nah, jadi beliau adalah seorang ustadz yang terkenal, sangat terkenal di sana. Beliau itu sebetulnya hanya seorang apa ya, kalau di kita itu tabib lah,
tabib kampung kalau di kampung itu. Nah, Mm-mm. beliau itu biasa punya pasien tuh banyak sekali dari seluruh Indonesia gitu ya. Nah, cara beliau mengobati pasiennya itu unik. Bagaimana uniknya? Kalau orang lain mungkin ya tadi dibikin jamu, direbuskan macam berbagai macam rempah-rempah. Nah, kalau beliau ini mengobati pasien-pasiennya dengan cara si rempah-rempahnya itu dikeringkan dulu. Nah, setelah dikeringkan nanti si rempah-rempah ini dibakar seperti dupa gitu. Nah, lalu si rempah-rempah ini dibakar di dalam sebuah ruangan kecil sekitar 4 kali 2 meter. Nah, ketika si rempah-rempah ini sudah dibakar, lalu asapnya sudah banyak di dalam ruangan tersebut. Nah, si pasien-pasien ini yang punya penyakit sinusitis, yang punya penyakit emah, yang punya penyakit istilahnya rematik dan lain sebagainya, itu dimasukkan semuanya ke dalam ruangan yang sudah di dalamnya ada asap yang mengepul dari rempah-rempah yang dibakar. Nah, lalu apa efeknya? Efeknya nanti si pasien ini akan merasa mual, ada yang pusing, ada yang langsung pingsan. Tapi setelah 15 menit pasien tersebut di dalam ruangan lalu dikeluarkan dari ruangan tersebut. Nah, pasien ini tiba-tiba sembuh gitu. Dan berangsur-angsur setelah beberapa kali berobat semakin baik gitu. Nah, lalu tiba-tiba ada orang dari Tasik, namanya Bapak Badrul Ulum. Iya. Beliau itu melihat, wah ini unik cara pengobatannya, tetapi kalau hanya dipakai pasien yang datang, itu kan hanya terbatas kepada orang yang datang saja. Gitu. Nah, tiba-tiba muncullah ide, gimana kalau rempah-rempah yang tadi itu dilinting lalu dihisap oleh pasien yang datang. Iya, iya, iya. Nah, jadi diiyakan oleh Bapak Kiai Haji, dicobalah sebagai tester. Nah, lalu setelah itu ternyata efeknya sama dengan yang tadi dibakar di dalam ruangan, itu menimbulkan efek detoksifikasi awalnya. Jadi mengeluarkan segala macam dahak yang ada di dalam diri gitu ya. Lalu penyakit-penyakit simpel seperti emah dan lain sebagainya itu bisa sembuh dalam hitungan beberapa jam saja gitu. Nah, lalu setelah dilinting, lalu Pak Badrul Ulum punya ide bisnis. Bagaimana kalau karena ini positif gitu ya sifatnya, maka Pak Badrul Ulum itu mempunyai ide yang lebih cemerlang. Bagaimana kalau kita buat rokok saja gitu ya. Maka dibuatlah rokok. Ini adalah rokok yang pertama dibuat oleh Bapak Kiai Haji Abdul Malik. Namanya adalah Sin Provos 19. Boleh dilihat dulu. Nah ini teman-teman nih, yang awalnya herbal konvensional ternyata sekarang sudah modern ya dengan packaging yang bagus. Nah, ini rokok pertama yang dibikin oleh Bapak Badrul Ulum, namanya Sin Provos 19. Wah, luar biasa ya. Dengan niat untuk pengobatan, sekarang bisa menjadi ide bisnis dan yang merasakan manfaatnya juga banyak sekali. Nah, ya. Nah, ini untuk pengobatan ya. Iya. Tadi udah disebutkan beberapa penyakitnya, tapi banyak juga yang menanyakan kalau misalkan rokok ini digunakan untuk khasiat kejantanan, kekuatan, bisa tidak ya Pak? Bisa sekali. Oh, bisa sekali. Sangat bisa sekali. Waduh, caranya bagaimana Pak? Nah, jadi kan kalau untuk pengobatan ini itu cukup dihisap saja seperti kita merokok pada umumnya gitu ya, itu cukup. Tapi kalau misalkan kalau ingin untuk kejantanan gitu ya, bisa sekali. Caranya bagaimana? Nah, ini kan ya bentuknya sama saja ya, seperti rokok-rokok pada umumnya gitu. Ini tuh panjang gitu ya, dan di dalamnya itu kretek. Kalau yang Sin Provos ini kretek ya kebetulan. Nah, ini kan ini panjang nih. Nah, ini dibagi dua, dipotek. Dipotek dibagi dua.
dimasukkan ke air, bukan dimasukkan, digodok ya, digodok di air sebanyak 1 gelas atau kurang lebih 120 ml. Oh iya. Nah, nanti digodok sampai airnya itu sedikit, kurang lebih menjadi 1/10 lah, menjadi 10 mili, 20 atau 30 mili lah. Nah, Iya, nanti iya. kan jadi sedikit mengental ya. Iya, Nah, iya. ketika sudah sedikit mengental seperti madu, nah nanti ditunggu dingin dulu sebelum rekan-rekan semua ingin melakukan kegiatan. Nah, itu Kegiatan 15 pertempuran. ya, pertempurannya itu 15 menit sebelum pertempuran dimulai. Nah, si cairan yang tadi itu kita ambil, oles ke perkakas. Itu perkakas Gitu. di atasnya 3 kali, bawahnya 3 kali, pinggir 3 kali, pinggir kiri 3 kali. Tunggu 15 menit sebelum siap digunakan perkakasnya. Insya Gitu. Allah gitu. Dan itu satu arah dioleskannya ya? Satu arah ke depan. Oh, dari pangkal ke ujung ya, gitu ya? Pangkal ke ujung, jangan kebalik. Nanti malah meledos ke dalam. Tidak baik. Gitu. Oh, ternyata itu khasiat untuk kejantanan ya? Ada juga ini. Nah, nanti itu efeknya jadi bagaimana tuh? Apakah permainannya semakin lama atau si otongnya semakin keras atau bagaimana? Wah, kalau itu mah pasti si otongnya semakin keras gitu ya, dan ketahanannya juga semakin meningkat. Wah, ini yang diharapkan oleh para laki-laki dimanapun berada. Jadi si endurance-nya itu dan durasinya makin lama gitu ya. Kira-kira itu bisa dipastikan berapa jam nggak tuh? Waduh, kalau jam mah sejam lah cukup lah ya. Kalau untuk itu mah tergantung dari kondisi kesehatan ya, penggunanya juga ya. Ya. Jadi tidak dipastikan 2 jam, 3 jam gitu ya. Kalau ada sudah dasarnya kemampuannya 5 jam, kenapa tidak gitu ya? Soalnya yang 5 jam juga ada, itu ada orang Aceh katanya curhat. Saya kalau sekali main 5 jam. Wah, gimana enggak repot istrinya. Tapi ya jadi senangnya itu istri saya bisa berkali-kali keluar katanya gitu. Wah, nyampe puncak. Wah, apalagi kalau ditunjang dengan rokok herbal ini. Iya, betul. Wah. Nah, ini teman-teman rokoknya ya. Namanya Sinprovos. Ini hanya satu produk saja, Kang? Oh, enggak, banyak sih banyak. Produknya. Banyak sekali tuh macam-macamnya. Wah. Ada Sintrust Min, ada Sin New Normal, Trust Mentol, ada juga Kujang Mas. Wah, banyak ya? Banyak sekali. Sin Min. Ini yang membedakannya hanya sekedar packaging atau rasa atau khasiat atau apa, Kang? Enggak, sebetulnya kalau jadi gini, pembuatan rokok pada umumnya kita mungkin semua tahu ya, bahan dasarnya itu kan tembakau, gitu ya. Lalu dicampur dengan caos sehingga ada rasa jarum coklat, jarum super dan lain sebagainya. Nah, ini pun sama, bahan dasarnya itu tembakau, tetapi caosnya itu yang kalau pada umumnya itu adalah kimia, ini diganti dengan kapulaga, jinten hitam, madu, dan lain sebagainya. Yang di dalamnya itu tidak kurang dari 17 macam rempah-rempah. Wah, semuanya itu disedotkan ke sini. Kalau untuk propos itu semuanya masuk. Kalau ini jadi lengkap lah. Jadi perbandingan antar satu rempah dengan yang lain itu 1:1. Kalau ini. Tapi kalau misalkan produk yang lain ini biasanya dikhususkan untuk penyakit yang bermacam-macam gitu. Misal untuk sedikit saja ya yang ini. Kalau ini Sintrust New Normal. Nah, ini itu biasanya dipakai untuk kepada detoksifikasi orang-orang yang suka mengkonsumsi zat-zat adiktif seperti narkoba, miras. Nah, ini bagus untuk detoksifikasi, mengeluarkan racun-racun yang ada yang sudah terkandung di dalam gitu ya, yang sudah ada. Nah, kalau ini Sinmin mau yang mentol
mau yang normal, yang biasa, karena ini ada 2 varian. Ini itu kelebihannya itu bisa memperlancar laju darah ke otak dan juga mensuplai nutrisi ke otak. Kenapa? Karena di sini ditambahkan selain dari rempah yang tadi itu ada tambahan omega 3. Kalau di sini, kalau yang satu jagat itu setengahnya dari yang propos. Oh, gitu. Bahan-bahannya. Kalau yang kujang mas ini itu dikhususkan untuk pernafasan biasanya. Seperti Berarti itu punya maksud dan tujuan tersendiri dari setiap packaging atau varian dari Sin ini gitu ya, rokok Sin ini. Nah, saya pengen fokus ke kejantanan dulu nih. Boleh. Nah, yang tadi itu apakah khusus untuk rokok Sin Provos atau semua jenis rokok? Kalau kejantanan sih khususnya biasanya ini yang Provos. Tapi ada juga alternatif lain yang biasa dipakai, yaitu Hermesnya. Nah, ngomong-ngomong alternatif lain nih, Kang, supaya tidak campur aduk, bagaimana kalau kita bahas di video selanjutnya? Betul sekali, itu akan lebih mantap lagi. Silakan ya teman-teman, kalau mau merokok, merokoklah yang rokoknya sehat, yaitu pakai Sin. Nah, ini bisa dapat dari Kang Deden nih. Dan saya juga, Kang, punya herbal lain untuk kejantanan. Nah, ini bisa jadi alternatif lain untuk meningkatkan kejantanan supaya istri semakin bahagia. Wah, boleh. Nah, kayaknya sih kalau saya lihat dari rokoknya itu cukup untuk menambah lama hubungan dan nambah keras ya. Iya. Nah, bisa nggak untuk nambah ukuran supaya makin jumbo? Itu mah enggak. Beda jalurnya ya? Jalur. Nah, ini jalurnya, Kang. Saya punya minyak oles ajaib. Nah, ini kalau ini herbal alami, terbuat dari 5 bahan herbal ya, teman-teman. Terbuat dari 5 herbal, dan 5 herbalnya itu dari 5 narasumber yang berbeda. Ada yang dari tukang pemetik teh, itu nambah ukuran. Kemudian ada pasak bumi, ada sirih hitam, dan banyak lagi yang lainnya. Dan digabungkan menjadi satu, menjadi minyak oles ajaib. Dan ini khasiatnya bisa nambah panjang, nambah besar, kemudian nambah lama hubungan, mengobati impotensi, dan juga bisa untuk menyuburkan cairan khas pria. Supaya bisa membuahi sel telur. Kalau simpelnya mah untuk program hamil ini mantep banget, Kang. Saya gak minta testimoninya, itu pasti banyak yang ngirim. Wah, ada yang ngirim test pack-nya, lain sebagainya. Itu saking istrinya, saking mereka bahagia, istrinya itu bisa hamil. Itu namanya minyak oles ajaib. Nih, Kang, boleh lihat nih. Iya nih, Kang. Nah, ini solusinya, teman-teman. Rokoknya rokok herbal, nah yang diolesnya minyak oles ajaib. Mantap ini, dan ini juga sudah terjual ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan pengiriman ke luar negeri. Kemarin sekitar 1 minggu yang lalu saya kirim ke Amerika. Wah, alhamdulillah ya. Ternyata banyak yang menyukai minyak oles ajaib. Ini produknya yang tadinya produk tradisional dari pedesaan, sekarang go internasional. Boleh, Kang, nih dipegang dulu. Gitu ya teman-teman. Kalau misalkan yang nonton pengen rokok ini, gimana, Kang? Bisa nggak? Ini mah sudah tersedia sih di warung-warung. Oh, di warung-warung juga ada ya? Ada, iya. Tapi kalau di pelosok, misalnya di Sulawesi, di Papua, mungkin kesusahan ya? Kayaknya bisalah mungkin nanti menghubungi ke nomor yang tertera di sini. Bisa dikirim gitu ya, baik itu pakai JNE atau JNT atau ekspedisi yang lainnya. Tinggal dikontak-kontak saja. Siap. Wah, Kang, ini nampaknya udah sore, udah maghrib nih, waktunya istirahat ya, Kang? Siap. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi seputar rokok herbal yang Akang punya ini. Terima kasih ya, Kang, atas waktunya. Ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang nonton sampai selesai. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Dari Kota Banjar bersama Mr. Nazar dan Nenden Sri Puja, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.